Mabuhay! Maligayang pagdating sa Pojok Seram. Kamusta na po kayo? Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Filipina yang berjudul Feng Shui 2. Bagi yang belum nonton Feng Shui 1, link ada di atas ya. Hayo kita mulai. Sepuluh tahun sejak kematian keluarga dan teman baiknya, Joy tetap melanjutkan hidup dan bekerja sebagai agen properti. Pakwa yang jatuh ke tangan orang lain kembali memakan korban yang berhalusinasi dan loncat dari gedung apartemen. Pakwa tercecer di lantai, kemudian dibawa lagi oleh seorang kakek berpakaian kuno bernama Liao. Selain kakek, ada lagi yang menginginkan Pakwa tersebut yang bernama Lester. Dia dibayar untuk mencuri Pakwa itu dan sedikit tentang kehidupannya. Lester tinggal di lingkungan kumuh bersama ibunya yang pemabuk, sedangkan ayahnya sudah 5 tahun lamanya meninggalkan mereka, tapi sang ibu masih tetap berharap kepulangan sang suami. Tengah malam saatnya Lester beraksi. Dia menyelinap masuk ke dalam kuil aliran Tao dan langsung mengambil Pakwa tersebut yang kemudian diberikan kepada tuannya yang bernama Mei Sulin. Imbalan diberikan setengah dan kekurangannya akan diberikan setelah mereka yakin akan keaslian barang. Alasan barang tidak bisa dibuka sekarang karena ritual belum sempurna, yang padahal Lester sempat membuka bungkusan itu dan ngaca di sana. Sewaktu hendak pergi, Lester melihat beberapa orang yang sedang mengangkat peti mati, sedangkan Mei Sulin masih melakukan ritual. Sesampainya di perkampungan, dia sempat cekcok dengan preman sekaligus anak buah rentenir yang bernama Jack, tapi kali ini dia berhasil menghindar. Di rumah, Lester seperti mendengar suara aneh dan dia sempat dijatuhi kucing mati, dan besoknya motor Lester diangkut pergi karena cicilan yang sudah jatuh tempo. Lester memohon untuk tidak disita dengan membayar setengahnya dulu dan disetujui. Anehnya, sekembalinya di rumah, Pakwa itu sudah tertempel di atas pintu rumahnya secara misterius. Karena merasa itu bukan kepunyaan mereka, Lester pun berencana mengembalikannya, tapi sebelum itu, dia mampir ke warung dan sepertinya keberuntungan lain pun menyusul. Dia menemukan sebuah ponsel dari seorang pelanggan warung yang buru-buru pergi dan di dalamnya terselip sebuah kartu ATM. Dengan kartu itu, Lester mengambil uang dan membeli sebuah gelang untuk pacarnya yang bernama Ellen. Tak lama setelah itu, Lester mendapat kabar bahwa Pablo, si bos rentenir, masuk ke rumah sakit karena terlibat adu jotos dengan warga yang gerobaknya akan disita. Tidak sampai di situ, ayah yang sudah lama meninggalkan mereka kini kembali mengajak mereka untuk pindah ke rumah baru. Sebelum pindah, ponsel yang ditemukan tadi diberikan kepada teman baiknya Moy sebagai hadiah, tapi dia jujur menyampaikan bahwa itu adalah barang temuan. Inilah rumah baru mereka. Pakwa keramat itu juga dibawa bersamanya dan Lester merasa mendengar suara langkah kaki orang di lantai bawah yang padahal tidak ada siapa-siapa. Dia kembali ke kamar ketika mendengar ponselnya berbunyi dan sekarang giliran maknya yang ke bawah yang katanya ingin mengambil segelas air. Tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah botol-botol alkohol ini. Maknya berpesta minum sendiri tanpa sadar ada hantu yang berdiri di belakangnya. Di kamar, Lester asik menelpon pacarnya untuk memberitahukan jika dia ditawari 30.000 peso untuk barang antik yang dia sendiri belum yakin ingin menjualnya. Baru saja mau rebahan, Lester kaget melihat hantu yang baring di ranjangnya dan tak lama, ayahnya berteriak memanggilnya yang katanya ibunya sedang dalam keadaan darurat. Ternyata dari tadi ibunya tidak sedang meminum alkohol tapi cairan pembersih. Ayahnya menyuruhnya mengambilkan kunci mobil di dalam kamar dan di sini seperti ada tangan yang menyentuh tangan Lester. Keadaan semakin menegangkan di mana ibunya susah untuk ditenangkan dan berlari keluar. Singkat cerita, sang ibu loncat yang akhirnya tewas di tempat. Keberuntungan berakhir dengan musibah dan ayahnya sendiri tidak lagi mempunyai uang untuk membeli peti mati dan berharap anaknya mempunyai tabungan. Karena keadaan terjepit begini, Lester pun akhirnya menemui Mei Sulin untuk menjual kembali barang tersebut seharga 2 kali lipat. Sesampainya di rumah Lester, Sulin menyuruh asistennya Leonard untuk menunggu dan tidak boleh melihat Pakwa tersebut. Dia kemudian melakukan ritual pemanggilan arwah dan menurut Leonard, dimanapun Pakwa itu berada, dia akan membawa serta semua roh yang terjebak di dalamnya. Sulin memanggil arwah bibinya Melian dan mengajaknya untuk pulang ke kampung halaman dan pintu rumah tiba-tiba terbuka. Di dalam sana sudah banyak hantu dan Sulin pun mencoba menjalin komunikasi dengan sang bibi. Salah satu hantu yang memenuhi rumah ternyata adalah ibu Lester. Melihat arwah ibunya, Lester ingin menghampiri tapi dia dicegah oleh Leonard. Tak lama terdengar suara teriakan dari dalam dan pintu rumah pun terbuka. Leonard menemukan Sulin dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera membawanya ke rumah sakit. Sulin tidak lagi mampu menghadapi hantu penunggu Pakwa, sedangkan Lester ditinggalkan begitu saja.
Tidak ada pilihan sekarang, Lester berpikir akan melepas paksa Pakwa itu dan ketika baru saja membalikkan badan, hantu itu ada di depannya yang membuatnya kaget. Yang terjadi selanjutnya, badannya diseret ke sana kemari dan pingsan setelah kepalanya membentur benda keras. Besoknya, dia ditemukan oleh petugas pengantar barang. Setelah petugas pergi, Lester menurunkan dan segera menghancurkan Pakwa tersebut di depan rumah. Hari itu kebetulan Joy datang untuk menemui ayah Lester, tapi segera pergi setelah melihat Pakwa tersebut. Sebelumnya, Joy berpesan agar menolak semua keberuntungan selagi masih ada waktu. Anehnya lagi, Pakwa yang sudah dihancurkan kembali utuh dan terpasang di atas pintu rumah. Joy sendiri masih kepikiran soal Pakwa dan keluarga kecilnya dulu dan tiba-tiba manajernya datang untuk memuji prestasinya dalam penjualan yang sudah jauh menembus target. Joy kembali menjadi penjual nomor 1 di kantornya. Ini tidak membuat Joy senang karena khawatir ada hubungannya dengan Pakwa terkutuk tadi. Pria di sampingnya ini adalah kekasih baru Joy yang bernama Doe. Status Doe sendiri masih suami orang yang sedang mengurus perceraiannya. Rencananya setelah urusannya selesai, Doe akan melamar Joy dan di saat mereka berpelukan, Joy seperti melihat bayangan seseorang yang berjalan lewat. Cerita kembali ke Lester yang sedang berada di rumah duka. Beberapa kenalannya mengunjungi dan memberitahu bahwa si rentenir Paulo sudah meninggal dan sekarang anak buahnya Jack merasa berkuasa di perkampungan. Lester menanyakan kedua temannya yang bernama Endoy dan Moy. Disinilah mereka berdua. Rencananya mereka ingin mengembalikan ponsel pemberian Lester kepada pemilik asli karena terbuai dengan hadiah imbalan. Masalahnya sekarang sang pemilik menanyakan kartu ATM-nya dan uang 40.000 peso yang sudah ditarik dari rekening. Kedua pria ini sudah tentu tidak tahu soal ATM yang dimaksud dan karena itulah mereka dihajar oleh para preman. Saat Moy ingin kabur, hantu Pakwa muncul di hadapannya seakan menghadang dan singkat cerita mereka pun akhirnya tewas dikeroyok. Hantu Moy sekilas muncul di dalam rumah Lester, begitu juga dengan hantu Endoy. Endoy mengatakan satu kata yaitu kemalangan dan berjalan pergi. Besoknya di rumah Joy, lagi-lagi dia melihat sekilas bayangan lewat. Ini sudah pasti ada yang tidak beres dan akhirnya Joy memutuskan untuk singgah ke rumah kakek Liao. Kakek sudah meramalkan kehadirannya dan berkata masalah serius membawanya ke sana dan di dalam ada seorang wanita yang mempunyai masalah yang sama bernama Lily. Joy mempertanyakan kenapa dia masih berkaitan dengan Pakwa sedangkan barang terkutuk itu sudah tidak bersamanya, sedangkan Lily mempertanyakan apa arti dari penglihatan wanita berkaki teratai 3 hari lalu. Sungguh pertanyaan yang sulit dijawab. Yang kakek Liao tahu ada keponakan hantu Melian yang datang dari Tiongkok untuk membawa Pakwa itu kembali ke negara asal dan ditempatkan di samping kuburan leluhurnya tapi sayangnya dia gagal. Leonard lah yang mengadukan semua kejadian naas itu kepada kakek Liao dan asumsinya sekarang jika arwah ponakan saja ditarik ke dalam maka kemungkinan kutukan Pakwa itu semakin parah. Diceritakan kembali, dulu Melian pernah melihat pembantaian brutal oleh tentara dan dia sendiri diseret keluar dari persembunyian. Kepala orang-orang yang dipenggal dipamerkan ke warga sebagai bukti bahwa ideologi kuno mereka sudah berakhir. Saat itu, Melian masih mempertahankan Pakwa berlapis emasnya dan menatap benci kepada orang-orang yang pernah dibantu keluarganya yang tidak melakukan apa-apa. Rasa marah dan kebencian itu mulai tumbuh di hatinya terutama kepada keluarga yang sudah menelantarkan dia. Sejak itu jugalah kutukan kemalangan tertanam di dalam Pakwanya. Lily sendiri tidak merasa ada kemalangan yang menimpanya, tapi usut punya usut, karyawan yang bernama Robert yang tak lain adalah ayah Lester yang amsyong. Lily berkata Robert baru saja mendapatkan promosi jabatan dan menurut kakek Liao, sudah jelas bahwa Pakwa mengumpulkan semua pemiliknya termasuk yang mencurinya. Setelah pertemuan itu, Joy berangkat ke bandara karena memang sudah ada rencana mau liburan. Sayangnya semua harus dibatalkan karena ayah Doe terkena serangan jantung dadakan. Cerita kembali ke Lester. Akhirnya ibunya dimakamkan dan ayahnya berkata akan menjual rumah baru mereka. Dia juga menganjurkan Lester agar menata kehidupannya sendiri. Intinya, mereka memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri dan tidak tergantung satu sama lain. Lester kembali ke rumah kumunya dan sesampainya di sana, seorang warga memberitahunya bahwa Jack masih terus mencarinya yang ingin membuat perhitungan. Tidak hanya itu, karena kematian kedua temannya, Lester dicap sebagai pembawa sial di perkampungan. Di rumah Lily sendiri, dia sekilas melihat ada sesosok perempuan di ruang kerjanya. Lester kemudian menemui Leonard untuk mencari penjelasan atas Pakwa tersebut. Leonard menceritakan bahwa mendiang bibinya Sulin pernah berkata bahwa yang pertama melihat ke cermin Pakwa akan menjadi penerima keberuntungan dan selanjutnya yang menatap akan sial sebagai bayaran atas keberuntungan yang diterima orang pertama. Lester lalu mengingat ayahnya yang juga menatap Pakwa tersebut yang bisa dipastikan dalam bahaya. Benar saja di rumah ayahnya,
Seorang perampok yang adalah supir taksi yang pernah ditumpanginya dulu sudah menyelinap masuk, yang tak lain adalah Jack. Setelah melihat kepulangan Robert, Jack naik ke atas untuk mencari jalan keluar. Tak lama ponselnya berbunyi yang dipikir Robert itu adalah Lester. Suara langkah kaki hantu Pakwa membuat Robert curiga dan memeriksa ke atas sambil membawa Pyrex. Jack bersembunyi dan hantu itu seliwiran yang seakan mengalihkan perhatiannya. Dia lalu berjalan turun dan di depan sana Lester pun sudah sampai di depan rumah. Melihat Jack di dalam rumah, Lester panik dan ingin segera menerobos masuk. Pintu dan jendela terkunci rapat sedangkan hantu itu bergerak turun yang dibarengi Robert dari belakang. Jack langsung melayangkan pisaunya yang mengenai Robert dan yang membuatnya bingung, harusnya bukan Robert yang dia lihat. Sewaktu Jack ingin melarikan diri, dia sempat dijepit pintu oleh Lester dan singkat cerita, Jack akhirnya ambruk dihantam Robert dari belakang. Kejadian aneh juga dialami Joy. Ponsel mengeluarkan suara mendiang anak-anaknya dan barang berjatuhan sendiri. Karena itu, dia kembali menemui kakek Leo, begitu juga dengan Lily. Rencananya sekarang, kakek Leo mempunyai ide untuk menghancurkan Pakwa tersebut secara bersamaan oleh semua pemiliknya yang masih hidup. Lily tidak setuju karena sebenarnya dia menginginkan Pakwa itu dan kakek Leo berkata, resikonya Pakwa akan memilih salah satu dari mereka sebagai pemilik baru dan yang lainnya akan menjadi tumbal. Mereka lalu pergi ke rumah Robert yang tujuannya ingin mengambil Pakwa dan saat itu bersamaan dengan polisi yang sedang melakukan penyelidikan atas meninggalnya Robert dan Jack. Kakek Leo menanyakan berapa umur Lester yang dijawab 32 tahun yang berarti bersio anjing. Jika dihitung-hitung maka lengkap sudah ke-12 sio yang pernah memiliki Pakwa tersebut dan teorinya sekarang semua pemilik Pakwa yang masih hidup akan dihabisi untuk memulai kutukan baru. Kekuatan Pakwa itu semakin menjadi dengan menghabisi sekalian 2 dalam satu aksinya yang terbukti dari tewasnya Robert dan Jack, dan sebelumnya Moy dan Endoy. Saat-saat seperti ini, Lily semakin maruk yang berkata, berarti Pakwa itu juga bisa membuat keberuntungan berlipat dan berpikir semakin ingin memilikinya. Anehnya lagi, Pakwa itu sudah tidak tertempel di atas pintu rumah, dan menurut kakek Leo, Pakwa itu mungkin sudah berpindah ke salah satu rumah mereka. Mereka lalu menuju ke rumah Lily untuk melihat apakah Pakwa itu tertempel di depan pintu rumahnya atau tidak. Sesampainya di rumah, Lily menyuruh mereka menunggu sedangkan dia akan memeriksa ke dalam sendirian. Tak lama dia keluar yang katanya Pakwa itu tidak ada dan sekarang mereka akan memeriksa ke rumah Joy. Lily meminta mereka duluan dan dia akan menyusul dengan alasan sedang menunggu supirnya. Ini mencurigakan dan benar saja, Pakwa itu ternyata tertempel di atas pintu rumahnya. Di rumah Joy sudah pasti tidak ada dan dia menerima telepon dari pacarnya yang mengabarkan kondisi kamarnya yang sudah membaik. Di tengah-tengah perbincangan, Joy lagi-lagi seperti mendengar suara kedua mendiang anaknya. Dia juga berhalusinasi melihat arwah anaknya yang mengajaknya untuk pergi. Hantu Pakwa itu muncul di belakang Joy dan kedua arwah anak itu pun berlari naik ke atas. Di kamar, hantu itu muncul lagi yang terlihat memegang jasad Joy. Teriakan Joy mendatangkan Lester dan sekarang giliran Lester yang kaget melihat hantu yang memegang jasadnya. Lester merasa tidak boleh menunggu lagi karena hidupnya dalam bahaya dan pergi yang padahal dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Di rumah, Lily sedang menggali bersama pembantunya yang katanya akan mendapatkan keberuntungan. Di tengah jalan, Lester digonggongi anjing yang hampir membuatnya tertabrak mobil. Supir dari mobil itu keluar dengan luka parah sambil memegang sebuah bungkusan. Lester menghampirinya dan pria itu menyuruhnya untuk membakar buku yang ada di dalam bungkusan dan sebagai imbalan Lester boleh mengambil semua isinya. Ternyata sang supir sedang dikejar sekelompok orang yang juga menginginkan tas tersebut. Cerita berlanjut ke rumah Lily. Setelah lama menggali, dia akhirnya menemukan piring emas yang membuatnya semeringah. Joy dan kakek masih berusaha menemukan Lester karena mengkhawatirkannya, tapi ternyata dia baru saja mendapatkan jackpot berupa uang. Setelah semua yang terjadi, Lester melempar uang itu karena dia merasa keberuntungan ini tidak sebanding dengan nyawa orang-orang dekatnya. Dia marah dan menantang sang hantu untuk menunjukkan diri dan dikabulkan. Salah satu yang muncul adalah hantu ayahnya yang berkata kemalangan. Tak berapa lama, Joy dan kakek akhirnya sampai di rumahnya dan menemukan dia yang tertunduk lemas karena tidak bisa menolak keberuntungan. Kakek menyarankan para pemilik Pakwa yang masih tersisa agar bersatu untuk menyudahi kutukan, tapi kenyataan lainnya, Lily begitu maruk yang terus mendulang emas. Dua hantu itu sudah muncul tapi dia lebih mendengarkan keinginan serahkannya untuk terus menggali. Sayangnya kali ini dia tertimpa sial. Barang yang dikira batang emas itu ternyata kabel listrik yang langsung menyetrumnya. Lily pun tewas seketika dan arwahnya langsung muncul di rumah Lester sambil berkata kemalangan.
Melihat sekilas arwah Lily, mereka tahu bahwa dia telah berbohong dan sudah tewas. Hantu itu kemudian hadir dan menghilang setelah kakek membacakan mantra. Ternyata tidak demikian. Hantu itu muncul lagi yang lebih dekat dan langsung merobohkan kakek. Kakek Leo menolak untuk dibawa ke rumah sakit dan memilih untuk ke rumah Joy agar segera mendapatkan pakwa tersebut. Dia ternyata mempunyai obat mujarab yang terbuat dari racun kalajengking dan kadal yang langsung diminumnya. Sesampainya di rumah, Lester tertembak oleh Doe yang dia pikir pencuri yang ingin masuk ke dalam rumah. Ternyata Doe sedang menyiapkan kejutan yang ingin melamar Joy sebagai istri, tapi satu sisi kakek menyuruh Joy untuk menolak keberuntungan ini demi keselamatannya. Keadaan semakin terunyam di mana Doe bersikeras membawa Lester ke rumah sakit, sedangkan waktu sudah tinggal sedikit. Setelah dikasih cap 5 jari tepat di wajahnya oleh si Engkong, barulah Doe berhenti memaksa. Pakwa itu diturunkan dan segera dibawa ke kuil. Sepanjang jalan, Doe mengomel yang katanya percaya tahayul dan setelah Joy mengatakan tidak bisa menikah dengannya, Doe kaget yang tidak sengaja menabrak seseorang. Terjadilah cekcok di antara dia dan warga. Seseorang lalu ingin mengambil pakwa yang dibungkus itu dan terjadilah tarik-tarikan antara si kakek dan pria tersebut. Naasnya hanya kain yang tercabut dan kakek tidak sengaja melihat ke dalam cermin pakwa itu. Kakek lalu turun dan menyuruh Joy dan Lester untuk segera membawa pakwa itu ke kuil, sedangkan dia dan Doe berusaha menenangkan warga. Tak disangka, kakek ditikam dari belakang sedangkan Doe dikeroyok rame-rame. Joy dan Lester dikejar oleh warga lainnya dan singkat cerita Lester tertusuk dan Joy terus berlari ke kuil. Suara siren mobil polisi membubarkan warga dan Lester pun berusaha terus berjalan sampai ke kuil. Sesampainya di sana, mereka langsung menghancurkan pakwa itu bersama-sama. Pakwa hancur dan Lester mengajak Joy untuk pergi tapi ada yang aneh di sini. Di depan pintu masuk ada jasad Lester yang terkapar dan Lester yang tadi berjalan bersama Joy pun sudah menghilang. Sampai akhir Lester tetap berusaha untuk mengakhiri kutukan pakwa tersebut. Tamat. Maraming salamat at pinanood nyo na ang shortcut ng pelikula na ito. Huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share at i-activate ang notification bell para sa mga iba pang movie updates. Kita-kits po tayo sa susunod. Thank you! Sampai jumpa.